Udah ada kiai belum? Mana mungkin Nabi menunjuk orang yang belum ada. Sebelum ada pesantren dan saya belum punya santri, mungkin gak saya mengatakan, wahai santri-santriku, yang meneruskan, yang nanti yang akan membangun rumah saya adalah santri-santriku. Di mana santrinya belum ada kan? Mungkin enggak? Iya, secara bahasa begitu. Berarti al-ulama warasul anbiya itu yang akan meneruskan perjuangan Nabi itu para ulama, artinya para cendekiawan. Kenapa demikian? Begini, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, betul nggak? Setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi enggak? Maknanya apa? La Nabi apa ada? Jangan berharap kamu seumurnya selamanya sampai hari kiamat menunggu harus disusui dengan wahyu terus. Stop. Sejak aku diutus sudah kamu manusia disapih. Sudah tidak memerlukan wahyu lagi. Sudah dewasa kamu, udah matang. Masa orang tua mesti nyusu baik? Sekolah SD kelas 6 pulang-pulang masih nyusu gitu. Itu maksudnya bahwa setelah aku sudah jangan berharap ada nabi lagi. Kesana pakai otak dong, pakai akal, pakai ilmu. Iya. Menyelesaikan masalah dengan logika yang sehat. Jangan nunggu, ya Allah bagaimana? Udah selesai itu mah. Itu hanya nabi saja yang bilang gitu. Kamu jangan niru nabi sudah. Nabi ditanya, nggak bisa nanya sama Allah, betul nggak? Kalau sekarang ditanya, kamu bisa jawab, mau nanya Allah juga? Nanya pada otakmu. Itu namanya al-ulama warasatul anbiya, itu maksudnya. Nah oke, sekarang saya balik lagi, para kiai ini bisa merupakan bagian dari para ulama, tapi satu disiplin ilmu, yaitu fikih. Ahli hukum juga sarjana kan? Betul nggak? Matematika, ahli nahu, arsitek, semua apa saja yang bisa menguasai satu disiplin ilmu termasuk alim. Itu maksudnya. Tapi jangan menutupi bahwa selain kiai bukan ulama, gimana lagi? Gus mancingnya maksa, ngusrising saja kira-kira. Mancingnya maksa ngusrising saja. Itu persoalannya. Jadi ulama juga termasuk intelektual, paham nggak? Itu jadi karena oke, sekarang kalau ulama ahli agama, berarti ahli agama ini sebagian dari ulama nih, politisi, ahli politik, para ekonom, betul nggak? Ahli apa lagi? Ahli perang, ahli strategi, ahli kesehatan, ahli hukum Islam, merupakan satu bagian dari ulama. Lalu jangan mengusir yang lain bahwa ini bukan ulama. Nyongor ahli fisik aja, bukan ulama, ngaco sih nama. Yaitu karena ulamanya dalam pikirannya. Ini begini, ini rancu karena bahasa kita meminjam dari bahasa asing. Begini, kita seringkali berpikir konslet. Tahu sebenarnya apa konslet tuh? Apa sebenarnya list itu konslet? Ya, pikiran juga sering konslet. Saya membacakan sajak, ya. Di situ kita membahas tentang percaya diri, oke? Udah, dengan apresiasi sajak didiskusikan masalah percaya diri. Pertanyaan muncul bagaimana membangun percaya diri yang laik banyak, wes hebat. Tapi ada yang bertanya yang dislike. Percaya diri atau percaya Tuhan?
Ini konslet. Neng, nggak paham. Lagi percaya diri, maksudnya disalahkan. Kenapa percaya diri? Percaya Tuhan saja sih, kan begitu maksudnya. Orang nggak paham nih. Percaya diri dalam bahasa Indonesia yang kita diskusikan itu terjemahan dari bahasa Inggris namanya self confidence. Bahasa Arabnya as-siqah bin nafas. Bukan al-iman, bukan. Nah, itu persoalannya. Al-iman billah, percaya kepada Allah. As-siqah bin nafas, percaya kepada diri. Jadi iman, as-siqah, confidence sama artinya. Disitulah persoalannya. Ya kan, konslet begini. Ini bahasa begitu persoalannya. Jadi kita bilang percaya diri dipersalahkan. Kenapa kok kiai bukannya ngajak orang percaya kepada Tuhan, kok percaya kepada diri? Nah gitu maksudnya. Berarti paham itu dong. Ya itu. Ya karena bahasa kitanya seperti itu. Nah sehingga dalam bahasa Arab yang sangat bervariasi itu bahasa Indonesianya cuma satu. Saya contohkan. Ro'a melihat, absara melihat, nazara melihat, ahdaqa melihat, ihlaulaqa melihat, hamlaqa melihat, atrafa melihat. Ada 8 nih. Melihat semua. Bingung nggak? Ini hidung, ini hidung, ini hidung, ini hidung. Kan dulu boleh? Oke, kita menyimak dulu. Karena dia taunya alat untuk minum namanya gelas. Disuruh ngambil cangkir, dapatnya gelas. Kenapa gelas secangkir? Kan sama saja, ini juga buat minum, tertampak sirap. Beda nggak gelas dengan cangkir? Apa bedanya? Ada kupingnya. Kalau gede namanya apa? Muk. Ya itu juga gelas kok buat minum, iya tertampak sih sana.